Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Fadilah, nomor induk mahasiswa 5411819. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah laporan keuangan. Dosen pengampu yaitu Ibu Yosinomita SEMP. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan adalah catatan informasi mengenai laporan keuangan pada suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan suatu kinerja pada perusahaan tersebut. Laporan keuangan lengkap biasanya meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan laporan arus dana. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan yang pertama adalah pihak internal. Di dalam pihak internal tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pihak manajemen dan pihak perusahaan. Yang kedua adalah pihak eksternal. Di dalam eksternal terdapat 4 pihak, yaitu investor, kreditur, pemerintah, dan karyawan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu laporan neraca. Laporan neraca adalah laporan dokumen yang berisi tentang kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Biasanya laporan ini ditulis untuk 1 tahun dan akan dirujuk kembali untuk tahun selanjutnya. Di dalam laporan neraca terdapat 3 manfaat. Yang pertama, sebagai alat analisis finansial. Yang kedua, untuk melakukan analisis likuiditas. Dan yang ketiga, bisa digunakan sebagai sarana membaca kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendek. Di dalam laporan neraca juga terdapat 3 unsur, yaitu unsur aktiva, unsur pasifa, dan unsur modal. Materi yang kedua yaitu mengenai laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi laporan ini adalah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya laporan ini dibuat untuk mengetahui atau menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Laporan ini dibuat pada akhir tahun atau akhir bulan atau sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh perusahaan. Laporan laba rugi terdapat 2 jenis laporan. Yang pertama, laporan laba rugi multiple step, dan yang kedua, laporan laba rugi single step. Di dalam laporan laba rugi terdapat 3 fungsi. Yang pertama, untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi keuangan. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan perusahaan, dan yang ketiga, untuk mengatur kebijakan atasan. Materi selanjutnya yaitu mengenai perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah salah satu laporan jenis keuangan. Tujuan pembuatan laporan perubahan modal ini adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan atau penurunan pada perusahaan. Tujuan dari dibentuknya laporan perubahan modal ini yakni memberi laporan mengenai perubahan modal kerja. Yang kedua, membuat ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan di dalam suatu periode serta aktiva pembayaran. Komponen laporan perubahan modal yang pertama adalah modal awal, yang kedua pengaruh dari perubahan kebijakan akuntansi, yang ketiga pengaruh koreksi kesalahan periode yang sebelumnya, yang keempat saldo yang disajikan lagi, yang kelima perubahan dari modal saham, yang keenam dividen, yang ketujuh laba rugi pada periode terkait, yang kedelapan perubahan dalam cadang revaluasi, yang kesembilan keuntungan dan kerugian laba, yang ke-10 modal akhir. Materi selanjutnya yaitu tentang pajak penghasilan. Yang kita ketahui adalah pajak adalah bagian dari hak dan kewajiban hidup sebagai warga negara Indonesia. Ada beberapa jenis bagian dari pajak, seperti yang pertama pajak penghasilan, yang kedua pajak pertambahan nilai, yang ketiga pajak penjualan atas barang mewah, yang keempat bea materai, yang kelima pajak bumi dan bangunan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada
orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud ini adalah dapat berupa keuntungan, upah, gaji, hadiah, dan lain sebagainya. Dari yang ketiga yaitu arti penting dan kegunaan analisis break-even point. Break-even point adalah salah satu analisis yang bertujuan untuk menemukan satu titik dalam unit atau rupiah yang menunjukkan biaya sama dengan pendapatan. Dengan mengetahui break-even point ini, diharapkan pada volume penjualan berupa perusahaan mencapai titik impasnya, yaitu tidak rugi ataupun tidak untung. Analisis ini memerlukan estimasi mengenai biaya tetap, biaya variabel, dan penjualan. Contoh biaya tetap adalah biaya depresiasi, pajak bumi, pembangunan, bunga kredit, dan gaji pinjaman. Sedangkan contoh biaya variabel adalah biaya tenaga kerja langsung, biaya material, dan biaya utility. Break-even point ialah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama dengan seimbang, sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Break-even point ini digunakan untuk menganalisis proyeksi sejauh mana banyaknya jumlah unit yang diproduksi atau sebanyak apa uang yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas atau kembalinya modal. Selanjutnya itu hubungan volume, biaya, dan laba. Analisis biaya volume laba adalah alat yang sangat berguna bagi manajer untuk menjalankan fungsinya. Alat ini membantu manajemen dapat memahami hubungan biaya volume laba perusahaan dengan memfokuskan 5 elemen berikut. Yang pertama, harga produk. Yang kedua, volume atau tingkat aktivitas. Yang ketiga, biaya variabel per unit. Yang keempat, total biaya tetap. Dan yang kelima, bauran produk yang dijual. Setelah kelima elemen ini dianalisis, manajer dapat menggambarkan keputusan apa dan bagaimana yang harus dilakukan, keputusan produk yang akan dibuat, kebijakan penentuan harga, strategi pemasaran, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu analisis break-even point. Tujuan dari analisis break-even point yaitu untuk mengetahui pada volume penjualan atau produksi, berapakah suatu perusahaan akan mencapai laba tertentu. Analisis break-even point adalah suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume aktivitas. Break-even point sering disebut juga sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu keuntungan atau kerugian sama dengan 0. Hal tersebut dapat terjadi bila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Materi selanjutnya yaitu mengenai shutdown point. Shutdown point adalah suatu titik pada break-even cut yang menunjukkan bahwa besarnya total penjualan yang memperoleh perusahaan adalah sama besarnya dengan total biaya tunai yang dikeluarkan perusahaan. Materi yang keempat yaitu pengertian dan kegunaan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan adalah indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka yang lainnya. Analisis rasio keuangan ini digunakan oleh dua pengguna utama. Yang pertama investor dan yang kedua manajemen. Investor menggunakan analisis rasio keuangan ini untuk membandingkan apakah investasinya bagus atau tidak. Dan yang kedua manajemen. Manajemen menggunakan analisis rasio keuangan untuk menentukan seberapa baik kinerja perusahaan untuk mengevaluasi kemana perusahaan dapat memperbaiki diri. Selanjutnya yaitu rasio keuangan utama, yaitu likuiditas, profitabilitas, aktivitas, leverage, dan pasar. Rasio keuangan likuiditas adalah rasio mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan yang melihat aktivitas lancar perusahaan relatif terhadap utang lancar.
Rasio aktivitas melihat pada beberapa aset, kemudian menentukan beberapa tingkat aktivitas aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktiva tersebut. Dana kelebihan tersebut akan lebih baik bila ditanamkan pada aktiva lain yang lebih produktif. Selanjutnya, profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan tingkat imbalan atau memperoleh keuntungan dibandingkan penjualan atau aktiva. Rasio Laverage adalah suatu rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya, seperti pembayaran bunga atas hutang, pembayaran pokok akhir atas hutang, dan kewajiban-kewajiban tetap lainnya. Rasio pasar adalah rasio yang mengukur kinerja keuangan perusahaan tercatat terkait dengan nilai pasar sahamnya. Materi selanjutnya yaitu kondisi kesehatan dan kinerja keuangan. Kondisi kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, profitabilitas. Kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan tersebut. Kelima yaitu pengertian dan arti penting manajemen modal kerja. Modal kerja merupakan modal yang menjadi kebutuhan dalam pembiayaan semua kegiatan supaya usaha berjalan dengan sesuatu rencana yang telah dibuat. Modal kerja juga diartikan dengan sebagai kelebihan aktiva lancar pada kewajiban hutang jangka pendek. Kelebihan itu adalah modal kerja bersih. Definisi lain dari modal kerja adalah sebuah investasi perusahaan dalam aktiva jangka pendek seperti kas maupun sekuritas perusahaan yang akan dijual dengan mudah, persediaan dan piutang. Lalu, modal kerja bersih yaitu pengurangan aktiva lancar dengan hutang lancar. Ada 3 jenis konsep dan jenis modal kerja. Yang pertama konsep kualitatif, yang kedua konsep kuantitatif, dan yang ketiga konsep fungsional. Ada 2 jenis modal kerja yaitu yang pertama bagian yang tetap atau yang bersifat permanen, dan yang kedua jumlah modal kerja yang variabel yang volumenya bergantung pada aktivitas musiman. Secara umum, modal kerja terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama modal kerja bersih dan yang kedua modal kerja kotor. Selanjutnya, pendekatan modal kerja. Pendekatan modal kerja terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama pendekatan konservatif adalah jumlah atau tingkat aktiva lancar yang relatif besar, dan yang kedua pendekatan yang bersifat moderat, yaitu pendapatan yang tidak konservatif dan tidak agresif, atau trade-off upward adalah jumlah atau tingkat aktiva lancar yang relatif sedang. Materi yang keenam yaitu analisis kebutuhan modal kerja. Pada tahap analisis ini, semua data yang diperlukan atau dibutuhkan akan diolah, yang nantinya bila telah terkumpul akan diatur dan disusun sedemikian rupa agar mudah diproses. Sebelumnya, dengan data-data yang diperoleh dan dikumpul tersebut dapat dihitung besarnya modal kerja yang seharusnya tersedia. Selanjutnya, materi mengenai analisis pembiayaan modal kerja. Analisis pembiayaan modal kerja berarti keuangan atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam pembiayaan modal kerja dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang telah dijadikan dengan bisnis, di mana pembiayaan merupakan pendanaan aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada
nasabah lainnya. Materi yang ketujuh yaitu motif memegang uang tunai. Secara teoritis, uang diperlukan atau digunakan sebagai sarana untuk satuan ukur pendapatan seseorang, atau uang digunakan untuk dua hal, yaitu uang untuk kebutuhan konsumsi dan sisanya ditabung. Uang untuk konsumsi tidak akan habis sesaat, namun secara perlahan uang akan habis pada waktunya. Namun yang tidak segera habis untuk dikonsumsi itu akan tetap dipegang dengan motif atau alasan-alasan berikut. Yang pertama, motif transaksi. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Dan yang ketiga, motif spekulasi. Materi selanjutnya yaitu mengenai anggaran kas. Anggaran kas adalah prediksi aliran keluar masuknya uang-uang direncanakan perusahaan dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Kas mempunyai kedudukan yang sentral dalam upaya menjaga kelancaran operasional perusahaan. Anggaran kas adalah perencanaan mutasi dan posisi jangka waktu tertentu yang terdiri atas perencanaan penerimaan kas, perencanaan pengeluaran kas, dan penetapan sisa kas minimum. Pentingnya anggaran kas yaitu untuk membayar semua aktivitas yang dilakukan perusahaan, baik dalam operasi sehari-hari maupun dalam waktu investasi. Karena itu, baik perusahaan memiliki alat pembayaran dalam jumlah dan waktu yang tepat, akan sangat bermanfaat positif bagi perusahaan. Kekurangan uang akan menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar berbagai aktivitas, operasi, dan investasi. Karena itu, uang sangat penting sekali bagi perusahaan untuk memiliki kas dalam jumlah waktu yang tepat agar kas tersebut dapat dipergunakan secara operasional atau secara optimal tanpa mengganggu operasi perusahaan. Jadi, pada dasarnya tujuan dibuatnya anggaran kas adalah untuk memberikan informasi yang relevan tentang taksiran, penerimaan, dan pengeluaran kas perusahaan pada suatu periode tertentu di masa yang akan datang. Ada dua pendekatan yang dapat dipakai dalam penyusunan anggaran kas. Yang pertama, metode penerimaan dan pengeluaran kas, dan yang kedua, metode aliran kas menurut laporan perhitungan laba rugi. Materi selanjutnya yaitu penyusunan anggaran kas. Ada 3 tahap dalam penyusunan anggaran kas. Tahap pertama yaitu menyusun taksiran penerimaan kas dan pengeluaran kas menurut rencana operasional perusahaan. Yang kedua, menyusun taksiran kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup defisit atau menyusun taksiran pembiayaan bunga utang beserta waktu pelunasan kembali utang tersebut. Dan yang ketiga, menyusun kembali taksiran seluruh penerimaan dan pengeluaran kas yang merupakan anggaran kas final. Terdapat 2 macam anggaran kas yang diperlukan oleh perusahaan, yaitu anggaran kas jangka pendek dan anggaran kas jangka panjang. Langkah-langkah penyusunan anggaran kas. Yang pertama, menyusun anggaran penagihan piutang. Yang kedua, menyusun anggaran penerimaan kas yang terdiri dari penerimaan tunai, penagihan piutang, dan penerimaan lainnya. Yang ketiga, menyusun anggaran pengeluaran kas. Yang keempat, menyusun anggaran kas sementara untuk mengetahui kemungkinan terjadinya defisit kas. Yang kelima, memperkirakan pembayaran bunga dan menyusun skema pembayaran bunga secara lengkap. Dan yang keenam, menyusun anggaran kas akhir. Pendekatan dalam menyusun anggaran kas. Yang pertama, pendekatan penerimaan dan pengeluaran kas, dan yang kedua, pendekatan akuntansi keuangan. Format anggaran kas terbagi menjadi 3, yaitu format aktivitas operasi, yang kedua format aktivitas investasi, dan yang ketiga format aktivitas pembiayaan. Materi yang ke-8 yaitu mengenai manajemen kas yang efisien. Yang pertama, strategi dasar yang harus digunakan oleh perusahaan dalam kasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membayar hutang dengan selamat mungkin asal jangan sampai mengurangi kepercayaan pihak supplier kepada perusahaan. Yang kedua, mengatur perputaran persediaan secepat mungkin, tetapi
menghindari resiko kehabisan persediaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan pada masa selanjutnya. Dan yang ketiga, kumpulkan piutang secepat mungkin tetapi jangan sampai mengakibatkan kemungkinan menurunnya volume penjualan pada masa yang akan datang karena ketatnya kebijakan-kebijakan dalam penjualan kredit dan pengumpulan piutang. Yang kedua, cash style dan cash turnover. Cash style merupakan jangka waktu yang dibutuhkan sejak perusahaan mengeluarkan uang kas untuk membeli bahan-bahan mentah sampai dengan saat pengumpulan hasil penjualan barang jadi. Dan yang kedua, cash turnover menunjukkan pada beberapa kali uang kas perputaran dalam suatu periode. Cash turnover suatu perusahaan dapat dihitung dengan jalan membagi hari dalam setahun. Materi selanjutnya yaitu saldo kas optimal, total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh kas optimal terdiri dari dua item. Yang pertama biaya simpan dan yang kedua biaya transaksi. Di dalam saldo kas optimal terbagi menjadi dua, baumol dan mineral ore. Model persediaan untuk kas atau model baumol, misalnya kebutuhan kas perusahaan selama 1 bulan. Perusahaan memperoleh kas dengan menjual surat berharga. Biaya transaksi memperoleh kas adalah 10.000, sedangkan tingkat bunga adalah 18% per tahun atau 1,5% per bulan. Saldo kas dapat dihitung sebagai yang telah ditentukan oleh perusahaan. Model mineral ore, perusahaan perlu menetapkan batas atas dan batas bawah saldo kas. Apabila saldo kas mencapai batas atas, perusahaan perlu merubah sejumlah tertentu kas agar saldo kas kembali ke jumlah yang diinginkan. Sebaliknya, apabila saldo kas menurun, perusahaan perlu menjual sekuritasnya. Materi yang ke-9 yaitu penjualan secara kredit dalam meningkatkan omset. Penjualan kredit adalah penjualan yang dilakukan secara non-tunai atau penjualan yang pembayarannya tidak diterima sekaligus, di mana laba yang diharapkan lebih besar daripada penjualan tunai. Ada beberapa faktor terhadap penjualan kredit. Yang pertama, standar kredit. Yang kedua, syarat pembayaran. Yang ketiga, plafon kredit. Yang keempat, volume penjualan kredit. Yang kelima, kebiasaan pembayaran pelanggan. Dan yang keenam, kebijakan pengumpulan piutang. Omset adalah pendapatan yang dihasilkan dari seluruh penjualan produk atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Total pendapatan tersebut belum dikurangi harga pokok penjualan dan biaya-biaya seperti listrik, air, gaji, perlengkapan, dan lain sebagainya. Bisa dikatakan omset adalah laba kotor yang dihasilkan di dalam usaha. Ada 7 cara untuk meningkatkan omset penjualan. Yang pertama, memperoleh brand. Yang kedua, menerapkan CEO. Yang ketiga, strategi building. Yang keempat, penawaran spesial kepada pelanggan yang sudah ada. Yang kelima, memberi pelayanan terbaik. Yang keenam, meningkatkan kualitas produk untuk meningkatkan harga jual. Dan yang ketujuh, produk promosi yang efektif dan tepat sasarannya. Materi yang ke-10 yaitu return trade-off, merupakan pernyataan yang menunjukkan adanya pertukaran antara resiko dan return, suatu tuntutan konsekuensi dari sebuah sebab. Prinsipnya adalah semakin tinggi resiko suatu pekerjaan, maka return yang diperoleh semakin besar seharusnya. Maka sering muncul pernyataan high risk yang merujuk pada kompensasi yang besar akibat pekerjaan yang dilakukan berisiko tinggi. Materi selanjutnya mengenai kebijakan piutang. Piutang adalah salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pembelian kreditur kepada si pengkredit yang membayarnya. Pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Kebijakan piutang membutuhkan pembiayaan dalam melakukan proses penagihan yang akan berpengaruh terhadap keuntungan dan mengurangi kepercayaan terhadap pelanggan.
Teknik-teknik penagihan dilakukan oleh perusahaan menggunakan yang pertama surat resmi, yang kedua menagih secara langsung, yang ketiga hukum perdata, yang keempat menggunakan jasa penagihan, yang kelima media komunikasi. Materi yang ke-11 yaitu pengertian dan jenis-jenis persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Ada dua pendapat para ahli mengenai persediaan. Yang pertama, menurut Schwarzkopf, persediaan ditunjuk untuk barang-barang yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal. Dan dalam kasus perusahaan manufaktur, maka kata ini ditunjuk oleh proses produksi atau yang ditempatkan dalam kegiatan produksi. Pendapat para ahli yang kedua adalah menurut Kiso, Wegan, Warfield adalah persediaan yaitu posisi aktiva yang dimiliki untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual kembali. Menurut Warren Rivers, persediaan adalah barang dagang yang disimpan untuk dijual dalam operasi bisnis perusahaan dan bahan yang digunakan dalam proses produksi atau disimpan untuk tujuan tertentu. Menurut Soemarso, persediaan barang dagang adalah barang yang memiliki perusahaan untuk dijual kembali. Terdapat 4 jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan baku. Yang kedua, persediaan barang setengah jadi. Yang ketiga, persediaan pemeliharaan, perbaikan, dan operasi. Dan yang keempat, persediaan barang jadi. Materi yang ke-12 yaitu manfaat investasi pada persediaan dan karakteristik biaya-biaya persediaan. Inventory atau persediaan barang sebagai elemen utama dari modal kerja merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan perputaran di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Masalah investasi di dalam inventory merupakan masalah pembelanjaan aktif seperti halnya investasi dalam aktiva-aktiva lainnya. Masalah penentuan besarnya investasi atau alokasi modal dalam inventory merupakan efek yang langsung terhadap keuntungan perusahaan. Kesalahan dalam penetapan besarnya investasi dalam inventory akan menetapkan keuntungan perusahaan. Ada beberapa karakteristik biaya-biaya dalam persediaan bisa digolongkan menjadi 3 antara lain biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya kekurangan. Selanjutnya, model-model persediaan optimal. Yang pertama, model deterministik, dan yang kedua, model probabilistik. Model deterministik adalah semua parameter atau variabel diketahui atau dapat dihitung dengan pasti, rata-rata permintaan per unit, dan ongkos persediaan yang tepat diketahui dengan pasti. Yang termasuk model ini adalah model persediaan ekonomi order equity. Model probabilistik yaitu dalam sistem persediaan akan selalu ditemui dalam kondisi nyatanya. Demand yang terjadi tidak selamanya konstan. Dari selanjutnya yaitu reorder point. Reorder point adalah titik di mana sebuah barang yang ada di gudang harus ditambah persediaannya sebelum kehabisan. Yang sering terjadi penyataan adalah kapan waktu yang tepat untuk memesan barang tersebut. Banyak pembisnis pemula yang hanya mengandalkan insting mereka untuk menambah persediaan, di mana mereka terburu-buru menambah jumlah barang yang ada di gudang. Sebaliknya, saat sepi, permintaan mereka tak melakukan reorder akan persediaan masih banyak di gudang. Buat yang berpengalaman, mereka menumpuk barang yang ada di gudang untuk mengantisipasi high season seperti lebaran atau tahun baru. Prinsipnya habis tak habis barang tidak masalah, yang penting penjualan sudah mencapai target. Yang terakhir atau materi yang ke-13 yaitu sumber-sumber dan tipe pendanaan jangka pendek. Yang pertama, sumber dana
menurut asalnya terbagi menjadi dua, sumber dana instan dan sumber dana ekstern. Di dalam sumber dana ekstern terbagi menjadi 3 golongan, yaitu supervisor, bank, dan pasar modal. Dana jangka pendek terbagi menjadi 6, yaitu setiap ragam sumber pendanaan jangka pendek memiliki keunggulan dan kelemahan dari masing-masing sumber tersebut. Yang kedua, pendanaan jangka pendek dibutuhkan hanya dalam 1 tahun atau beberapa tahun saja. Yang ketiga, pendanaan jangka pendek diperguna secara musiman dan fluktuasi tertentu di dalam posisi pendanaan koperasi yang dibutuhkan dalam mengantisipasi perkembangan bisnis. Yang keempat, sebagai contoh, pendanaan jangka pendek dipergunakan untuk menanamkan modal kerja. Yang kelima, apabila dibandingkan dengan pendanaan jangka panjang, pendanaan jangka pendek memiliki beberapa kelebihan. Sebagai contoh, mudah untuk diatur, tidak terlalu mahal biayanya, dan hanya membutuhkan agunan yang sifatnya fleksibel. Dan yang keenam, mengambil pendanaan jangka pendek sangat tergantung berkepentingan fluktuasi tingkat bunga digunakan sebagai pendanaan baru apabila dibutuhkan dalam frekuensi kegiatan bisnis yang semakin meningkat. Ada beberapa jenis pendanaan jangka pendek, antara lain kredit perdagangan, beban yang masih harus dibayar, gaji dan pajak, kredit pasar uang, pinjaman jangka pendek, wesel, akseptasi bank, surat hutang, pinjaman jangka pendek tanpa jaminan, meminjam piutang dan persediaan anjak piutang. Jangka pendek dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama, pendanaan spontan, dan yang kedua, pendanaan tidak spontan. Pendanaan dengan memanfaatkan piutang, yang pertama menjamin piutang dan yang kedua menjual piutang. Materi selanjutnya yaitu mengenai suku bunga efektif. Suku bunga efektif berarti bunga yang perhitungannya didasarkan atas nilai sisa pinjaman pada saat dilakukan perhitungan. Pokok pinjaman yang dijadikan dasar akan terus berubah setelah dilakukan perhitungan angsuran. Nilai rupiah bunga efektif akan berubah sesuai dengan nilai sisa pokok angsuran. Semakin lama akan semakin kecil karena dihitung dari pokok yang sudah dikurangi angsuran. Sekian penjelasan ringkasan materi kelompok 1 sampai kelompok 13 dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.